Tapi waktu itu Ana betul-betul kayak teriak masih histeris gitu loh, Wak. Dia berusaha kayak nutupin mukanya. Nah, kenapa si Ana nih tiba-tiba nutupin mukanya? Karena kalian tahu, Wak, yang Ana lihat dan Ana rasakan pada saat itu adalah kuntilanak tuh udahlah dia mendekat ke si Ana, dia lanjut lagi nih kayak mencoba mencakar-cakar mukanya si Ana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan kembali kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 79. Nah, kalau di part 78 minggu lalu aku udah bahas soal Wawa si Irin ya, yang bertemu sama putri berkepala leak dan penari-penarinya. Untuk KHW kali ini aku akan membahas tentang pengalaman horor Wawa yang mendapatkan gangguan waktu dia bersekolah di sekolah pramugari, Wak. Dan yang ternyata gangguan ini berasal dari kawan dekatnya sendiri yang menyimpan rasa iri, dengki, busuk hati gitulah. Nah, jadi gimana cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya, yuk. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Ana dari Bali. Halo, Ana. Nah, kisah horor yang Ana alami ini, Wak, terjadi di asrama kampus waktu dia ini masih sekolah pramugari pada tahun 2020 lalu. Sedikit cerita tentang Ana, Wak. Ana ini merupakan anak perempuan satu-satunya dan juga cucu perempuan satu-satunya. Dari Ana ini masih kecil, Wak, memang jarang kali dia ini pergi main sama kawan-kawannya. Jadi kalau setiap kali dia pergi main atau pergi nongkrong, pergi nonton bioskop, dia ini selalu ditemenin sama ayah atau kakak sepupunya gitulah. Jadi kayak lumayan jarang diperbolehkan pergi sendiri gitu loh, Wak, sama orang tuanya. Nah, setelah lulus SMA, Ana ini kan masuk ke salah satu sekolah pramugari gitu kan, Wak. Dan di sekolah itu ada asrama kampusnya. Nah, sebenarnya bundanya si Ana ini kayak nggak ngasih izin gitu loh kalau si Ana ini harus tinggal di asrama kampus, Wak. Karena ya itu, bundanya khawatir kali akan ada apa-apa nih nanti kalau misalnya anak satu-satunya sendirian di situ. Tapi pada saat itu ayah Ana yang memang membujuk bunda Ana untuk mengizinkan si Ana ini, biar aja lah ibu tinggal dia di asrama, biar agak mandiri anak kita tuh, katanya kan. Udahlah, akhirnya bundanya pun memberikan izin untuk bisa si Ana ini tinggal di asrama kampus itu. Dan FYI, Wak, lokasi asrama kampusnya si Ana ini memang tidak terlalu jauh dari rumahnya Ana, kurang lebih 15-20 menitan lah itu jaraknya. Makanya itulah bundanya agak sedikit goyang lah dikit kan, jadi nggak perlu khawatir karena lokasinya kan nggak betul-betul jauh kali dari rumah gitu. Nah, terus, Wak, pada bulan Agustus tahun 2019, tanggal ini adalah pertama kalinya Ana masuk ke asrama kampus. Pada saat masuk, Ana sama sekali tidak merasa aneh atau ada hawa-hawa nggak enak di asrama itu, nggak ada sama sekali. Karena memang kata Ana, asrama itu cukup nyaman kok, Nan, untuk ditinggali. Nah, seiring berjalannya waktu, Wak, Ana ini punyalah beberapa kawan kan, dan ada satu temennya yang betul-betul kayak deket kali lah sama dia. Kita sebut aja lah nama kawannya ini Via ya. Mereka ini udah kayak bestie gitu lah, Wak, berteman baik. Bahkan Via ini juga sering nginap di kamarnya si Ana. Maksudnya kamar asrama itu kamarnya satu-satu, Wak, satu kamar satu orang gitu, ha. Nah, singkat cerita, Wak, waktu udah masuk ke tahun 2020 sekitar bulan April, Ana mulai merasa adanya gangguan-gangguan nih di kamar asramanya. Padahal kamar aku tuh bukan tipe kamar yang hawanya nggak enak, bikin merinding tuh enggak, biasa aja. Tapi entah kenapa masuk di bulan itu aku tiba-tiba kayak nggak enak aja di kamar tuh, nah. Jadi kayak nggak nyaman. Ada aja beberapa kali gangguan yang aku dapat di kamar tuh. Nah, salah satu gangguannya itu adalah waktu si Ana ini dapat pelajaran di sore hari. Kan pulangnya sekitar jam 8 malam tuh, Wak. Nah, sesampainya Ana di kamar asramanya, dia langsung lah itu bersihin makeupnya kan, terus dia lanjut mandi. Habis dia selesai mandi, dia masak lah itu mie instan. Nah, pas lagi enak-enak makan ini, tiba-tiba Ana mendengar seperti ada orang yang kayak numbuk sesuatu gitu loh, Wak. Kayak gitu. Dan suaranya persis berada di depan kamarnya Ana. Tapi pada saat itu aku gak ada mikir aneh-aneh. Nah, dia biasa aja. Yang ada aku pengen ngecek itu sumber suara. Udahlah, pergilah dia mendekati pintu depan, kan dibukanya pintu tuh. Tapi gak ada apa-apa, Wak. Nah, karena gak ada apa-apa, ya udah Ana balik lagi masuk, lanjut lagi makan mie kan. Nah, tapi pas baru aja mau duduk nih, suara muncul lagi, Wak. Dan itu tuh gak cuma di depan pintu aja loh. Suaranya tuh kayak mutarin kamar asramanya Ana. Dong, dong, dong. Terdengar dung 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 dung. Nah, itu durasinya lama loh, Wak, sekitar 10 menitan katanya. Nah, mengalami situasi kayak gini, Ana udah mulai ngerasa takut tuh dan jadi kayak nggak enak. Kenapa ya? Tumben-tumbennya kayak gini. Tapi gara-gara dia nggak mau terlalu pikirin kan, Wak, akhirnya setelah si Ana makan, dia lanjut tuh tidur. Nah, kemudian, Wak, di keesokan harinya pada saat ada jadwal kelas, Ana nih duduknya paling belakang yang deket tembok yang berderet sama pintu, Wak. Nah, pas lagi fokus belajar, Wak, tiba-tiba Ana melihat di depan kelas ada cewek yang lagi kayak ngelihat ke arah Ana gitu sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Senyumannya itu tapi bukan senyum yang bikin serem ya, Nat, ya. Senyumannya cantik, kata si Ana. Nah, pas Ana lagi merhatiin si cewek ini, yang cewek cantik nih, tiba-tiba aja, Wak, cewek tuh hilang. Di situ Ana langsung mikir kan, hah, kok hilang? Barusan aku nengok apa itu?
agak panik memang Ana, Wak. Tapi waktu itu dia nggak begitu mau memikirkan lagi karena sebentar lagi udah mau ujian simulasi nih. Nanti juga ada training. Aku nggak bisa lagi mikirin yang nggak penting kayak gini. Udahlah, aku fokus aja untuk ke ujian simulasi sama training nanti. Tapi yang jelas aku masih ingat kali Nadia itu ada perempuan senyum sama aku, habis itu dia hilang. Nadia tuh itulah gangguan kedua berarti yang dialami sama si Ana selama ada di kampus itu ya kan. Beberapa hari kemudian Wak, Ana pun akhirnya melakukan ujian simulasi ini. Dan sebelum ujian ini dimulai Wak, semua siswanya itu diminta untuk ganti baju seragam. Ana pergilah ganti baju bersama 4 orang lainnya, termasuk salah satunya Via, kawan dekatnya. Dan selesai semua ganti baju, ujian simulasi pun dimulai Wak. Nah pada saat itu mereka ini dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Dan waktu itu Ana pas pula satu kelompok sama Via. Nah Ana jadi cai-cai jadi staffnya, Via ini jadi penumpangnya kan. Dan lah tuh ujian simulasi pun dimulai. Nah awalnya ujian tuh berjalan lancar Wak. Sampai tiba-tiba di waktu si Ana lagi simulasi nih, ica-icanya kan si Ana ini pura-pura ngasih boarding pass gitu kan ke si Via. Nah waktu ngasih boarding pass ini tiba-tiba Ana teriak histeris sekali. Wah! Kata gitu kan. Kenapa dia bisa teriak? Karena pada saat itu Ana melihat ada sesosok kuntilanak yang mukanya hancur kali Nadia. Nah kuntilanak ini lagi meluk si Via dari belakang dan sambil ngejilat-jilatin pipinya Via. Wah, apa nggak histeris si Ana? Saking histerisnya sampai terjatuh si Ana tuh, gara-gara dia lemas sekali. Melihat hal itu, guru sama siswa-siswa yang lain pun bergegas lah menolong si Ana kan. Ikut panik juga nih semua. Weh Ana, aku kenapa Ana? Dan saat si Ana ini sudah mulai tenang, Ana barulah menceritakan apa yang dia lihat tadi ke gurunya. Nah tapi Wak, pada saat itu respon gurunya itu cuman diam aja gitu. Dan dia meminta si Ana, udahlah itu mungkin perasaan kamu aja. Udah kamu istirahat. Nanti kalau ada waktu lain kamu boleh ngulang itu ujian simulasinya, kata gurunya gitu. Dan semenjak kejadian itu Wak, Ana nih jadi sering kali diganggu. Sering kali dia nih diganggu. Mulai dari dengar suara orang yang ketawa waktu dicari, gak ada orang ketawa sama sekali. Ada juga suara kayak kepala dijedotin ke pintu tuh, atau kalian kan kayak gitu dia dengar juga. Dan bahkan Wak, Ana juga pernah melihat penampakan pocong di depan jendela kamarnya. Dan itu gak cuma nampakin diri aja, dibarengi dengan suara. Ingat kalian suara duk-duk tuh suara apa sebelumnya? Itulah suara duk-duk yang sebelumnya pernah si Ana dengar Wak. Ternyata suara duk-duk yang dia dengar waktu itu adalah suara